sekarang kita masuk bagian kelima materi peluang, yaitu mengenai aturan-aturan peluang. Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian materi peluang. Pertama, kita kenal dengan yang namanya peluang komplement. Jadi, komplement dari suatu kejadian A adalah semua kemungkinan kejadian di ruang contoh S yang tidak termasuk himpunan kejadian A. Formulasi peluang komplement dari kejadian A adalah 1 min peluang A. Kenapa demikian? Karena total peluang adalah 1. Jadi, kalau ini, peluang A yang ini, peluang A ditambah dengan peluang A komplement itu sama dengan peluang S. Sedangkan peluang S itu sama dengan 1, sehingga peluang A komplement adalah 1 dikurang peluang A. Sehingga mudah sekali kita menentukan peluang. Jika diketahui peluang A sama dengan 0,7, maka peluang A komplement itu sama dengan 0,3. Nah, selanjutnya kita kenali hukum penjumlahan dalam peluang. Dalam hal ini, kita juga sedang mempelajari yang dinamakan peluang gabungan dua kejadian. Jadi, jika terdapat dua kejadian A dan B, maka peluang A gabung B adalah peluang A ditambah peluang B dikurang dengan peluang A irisan B. Ini kondisi yang pertama, apabila A dengan B memiliki irisan. Jadi, peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B yang ini. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kejadian A dan B itu tidak ada irisannya atau saling lepas, disebut dengan mutually exclusive. Artinya adalah peluang A irisan B itu sama dengan 0, sehingga peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Nah, selanjutnya adalah hukum perkalian dalam peluang. Ini juga menyatakan peluang irisan dua kejadian atau disebut juga peluang bersama, yaitu peluang A dan B. Nah, kondisi pertama, jika A dan B tidak saling bebas, maka peluang A irisan B itu merupakan peluang A dikali peluang B bersyarat A. Jadi ini notasi syarat. Sama dengan ini nanti akan lebih jelas dibahas pada peluang bersyarat. Gitu. Jadi dari sini kita peroleh rumus bahwa peluang A irisan B itu sama dengan peluang B dikali dengan peluang A syarat B. Apa maksudnya A syarat B? Bahwa kejadian A itu terjadi setelah B terjadi. Jadi kejadian B dulu yang terjadi baru kejadian A. Kemudian apabila A dan B saling bebas, maka peluang A dan B adalah perkalian dari kedua peluang itu. Peluang A dikali dengan peluang B. Kejadian saling bebas adalah kejadian-kejadian yang tidak saling mempengaruhi, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat peluang bersyarat, yaitu peluang suatu kejadian A jika kejadian lain atau kejadian B diketahui telah terjadi, ya. Jadi, peluang A syarat B. Nah, ini berarti kejadian B terjadi terlebih dahulu, baru kejadian A. Gitu, ini first, ini second. Nah, peluang A syarat B dinotasikan dengan A syarat B seperti ini ya. Ini boleh, ini gini juga boleh ya. Dimana peluang A syarat B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, sehingga ini tadi akibatnya kan ya, karena peluang A syarat B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, maka tadi pada slide sebelumnya kita membahasnya yang ini. Sehingga dengan demikian peluang A irisan B itu sama dengan peluang B dikali peluang B dikali dengan peluang A syarat B, begitu.
Atau boleh juga peluang A dikali dengan peluang B syarat A gitu. Sehingga untuk yang ini, untuk kondisi yang kedua, maka ininya jadi apa? Jadi peluang B syarat A itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang A gitu. Ini untuk kejadian bersyarat. Nah, jika ternyata A dan B itu adalah saling bebas, maka syaratnya kan nggak ada. Sehingga rumus PA syarat B itu sama dengan PA ya. Kalau diurut-urutkan kayak gini. Peluang A syarat B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, ya kan? Nah, sedangkan peluang A irisan B ini adalah peluang A dikali dengan peluang B, karena dia tadi saling bebas ya. Peluang A dikali peluang B dibagi dengan peluang B. Nah, maka ini coret-coret, tinggal peluang A. Demikian. Nah, selanjutnya kita lihat ilustrasi mengenai peluang. Misalnya, dalam sebuah wadah terdapat 4 bola kuning dan 3 bola merah. Jika diambil 3 bola sekaligus, berapa peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola kuning? Ini yang A ya. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Jadi, di dalam wadah itu ada 4K dan 3 merah gitu. Terus diambil 3 bola sekaligus. Nah, berapa peluang 2 merah dan 1 kuning gitu? Berapa peluangnya? Peluang nidan ya gitu. Karena mengambilnya 3 sekaligus, maka di sini kita punya 7 bola. 7 bola diambil 3 sekaligus. Berarti yang 3 ini memandang urutan warna bola enggak? Nah, tidak ya. Sehingga proses mengambil 3 dari 7 bola itu termasuk pada kombinasi. Ya kan? Nah, karena kombinasi, maka apa? Ruang contoh, banyaknya ruang contoh, jadi NS itu berapa? Ngambil 3 dari 7, kombinasi 3 dari 7 gitu. Terus ruang kejadiannya ya ini, berarti ruang kejadian. Berarti misalnya kejadian ini adalah kejadian A misalnya. NA-nya itu adalah apa? Kombinasi ngambil 2 merah dari 3 yang merah. 2 dari 3. Ini dan berarti dikali. Kemudian 1 kuning. Sementara di kota ada 4, berarti ngambil 1 dari 4. Seperti itu. Sehingga peluang kejadian A sama dengan kombinasi 2, 3 dikali kombinasi 1, 4 per kombinasi 3, 7. Nah, bagaimana hitung selanjutnya? Seperti tadi, berarti kalau yang ini 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini yang 3C2. Kemudian dikali dengan 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial untuk yang 4C1. Kemudian dibagi dengan ruang contohnya, yaitu 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, ini silakan dihitung sendiri hasilnya seperti apa. Jadi, ini adalah jawaban yang nomor 1A. Selanjutnya kita akan jawab untuk yang 1B, itu minimal 1 bola merah. 1B, berapa peluang minimal
1M. Berarti artinya apa kalau minimal 1M? Berarti bisa jadi ini peluang, kan tadi yang diambil adalah 3 bola. Berarti 1M dan 2K, ya kan? Ini kemungkinan pertamanya. Terus kemungkinan berikutnya lagi apa? Kalau minimal 1M bisa jadi 2M dan 1K gitu. Terus ada lagi nggak kemungkinannya? Atau karena minimal 1M yang diambil 3 bola, atau bisa jadi ketiga-tiganya M seperti ini. Jadi saat ditanyakan peluang minimal 1M akan ada 3 kemungkinan ini. Sehingga kita hitung peluangnya ini satu-satu, hitung ini satu gitu. Maka jawabannya adalah untuk yang ini dulu. Kita cari peluang 1M dan 2K. Ini artinya gimana? M-nya tadi ada 3, K-nya ada 4. Berarti ini kombinasi memilih 1M dari 3M dikali dengan kombinasi memilih 2K dari 4K dibagi dengan ruang contoh. Ruang contohnya berapa? Kita mengambil 3 dari 7 seperti itu. Terus yang peluang ini, peluang 2M 1K. Jadi peluang 2M 1K itu sama dengan kombinasi 2 dari 3 dikali dengan kombinasi 1 dari 4 dibagi dengan kombinasi 3 7 gitu. Nah, kemudian yang peluang 3M gini. Peluang 3M berapa? Maka ini mengambil 3 ya. 3 M-nya ada berapa? 3, berarti 3 dari 3 dibagi dengan kombinasi 3 dari 7. Nah, silakan ini dihitung hasilnya berapa, ini dihitung hasilnya berapa, dihitung hasilnya berapa. Karena yang ditanyakan adalah peluang minimal 1M, di mana kemungkinannya ada 3, yang ini atau ini atau ini, maka kalau atau kita pakai penjumlahan, ya kan? Sehingga jawaban selanjutnya adalah peluang minimal 1M itu adalah peluang 1M 2K ditambah peluang 2M 1K ditambah peluang 3M gini. Nah, sehingga tinggal dihitung yang tadi ini berapa, dan ini berapa, begitu. Silakan dihitung sendiri. Pertanyaan kedua adalah, jika diambil 2 bola satu persatu, berapa peluang terpilihnya kedua bola berwarna merah apabila pengambilannya pertama dengan pengembalian, yang kedua tanpa pengembalian? Nah, mari kita bahas soal yang nomor 2. Nomor 2A dulu. Nah, dari sini kita akan mengambil 2 bola ya. Jadi di sini tadi ada 4K dan 3M. Kita ngambilnya itu adalah 2 bola satu persatu. Nah, yang A itu adalah dengan pengembalian. Jadi bagaimana menjawab ini? Karena mengambilnya satu persatu, berarti ada 2 kemungkinan di sini, pengambilan pertama dan pengambilan kedua.
Dia dengan pengembalian, berarti setelah diambil dikembalikan lagi. Yang ditanya adalah peluang terambilnya kedua-duanya merah. Berarti pada pengambilan pertama dan kedua ini merah, di sini merah ya. Gitu. Peluang yang ini berapa gitu. Sehingga berapa peluangnya mengambil merah yang pertama? Ada 3 dari 7. Berarti di sini peluangnya adalah 3/7. Sedangkan di sini bolanya dikembalikan lagi. Jadi penyebutnya juga masih 7. Nah, merahnya dikembalikan lagi berarti masih 3/7. Seperti itu. Nah, kenapa ini kok dikalikan? Karena konsepnya yang ditanyakan kan peluang 2 merah. Ini artinya peluang merah dan merah gitu. Nah, kita lihat tadi bahwa ini adalah peluang M yang pertama, yang ini ya. Yang ini adalah peluang M yang kedua. Karena mengambilnya dikembalikan berarti ini kejadian yang saling bebas. Karena saling bebas maka peluang M1 irisan M2 itu sama dengan peluang M1 dikali peluang M2 seperti itu, sehingga hasilnya tinggal 3/7 dikali 3/7 sama dengan itu. Nah, ini kalau pengambilannya dengan pengembalian. Sekarang kita bahas pengambilannya tidak dengan pengembalian. Nomor 2B. Jadi tadi di sini ada 4K 3M diambil 2 bola 1 per 1 tanpa pengembalian. Ditanya berapa peluang terambil 2 merah, ya kan, pada kedua ini. Artinya peluang merah-merah, ini kan. Nah, karena mengambilnya tanpa pengembalian, ini artinya apa? Peluang bersyarat. Artinya kejadian kedua itu tergantung pada kejadian pertama, sehingga ruang contohnya juga akan berubah seperti itu. Nah, jadi di sini yang ditanyakan sebenarnya peluang M dan M. Jadi M pada pengambilan pertama, M pada pengambilan kedua, seperti itu. Sehingga peluang M1 dan M2 itu sama dengan peluang M1 dikali dengan peluang M2 syarat M1. Jadi terpilihnya merah pada pengambilan kedua setelah terpilihnya merah pada pengambilan pertama gitu. Nah, peluang terpilihnya merah pada pengambilan pertama itu adalah 3/7. Nah, karena mengambilnya tanpa dikembalikan lagi, maka pada saat mengambil merah lagi, merah yang 3 ini sudah berkurang menjadi 2, dan juga total bola yang di dalam sini juga sudah berkurang 1. Berarti tinggal 6. Nah, sehingga ini menjadi 6/42. Demikianlah ilustrasi perhitungan peluang untuk berbagai macam keadaan. Nah, silakan berlatih dengan soal-soal yang lainnya untuk bisa lebih menambah penguasaan materi ini. Inilah akhir materi dari peluang. Untuk pengayaan, Anda bisa belajar mengenai dalil Bayes. Jadi, silakan belajar secara mandiri mengenai materi tersebut. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.